bahwa nanti kita dipidana, dimasukin penjara, kayaknya kamarnya udah disiapin. Ya itu bagian dari proses. Jadi dimasukin penjara itu bukan end of the story. Tapi itu menurut saya mengada-ada sih. Karena nggak ada hal lain yang bisa dicari. Sementara kalau menurut si pelapor, ketika dia bersaksi, ya ini mengganggu perasaan lah kalau nggak salah dia bilang. Ini soal perasaan. Halo Sobat ER, ketemu lagi kita di Bang Eksnapi Diskursusnet. Kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan nampaknya akan menuju pada babak akhir. Pada 13 November lalu, jaksa sudah melakukan penuntutan terhadap 2 terdakwanya. Terhadap seorang penggiat HAM, Haris Azhar, dituntut 4 tahun penjara. Sementara rekannya, mantan koordinator LSM Kontras, Fathia Maulidianti, dituntut 3,5 tahun penjara. Sebuah kasus yang jelas-jelas merampas perhatian banyak orang karena menyangkut nama besar seorang Luhut Binsar Panjaitan. Nah, untuk memahami lebih muasal dan juga seluk-beluk perkaranya, saya sudah bersama narasumber di sini yang terlibat langsung dalam persoalan itu, Bung Haris Azhar. Selamat datang, Bung. Halo, Bang Iksan. Kita bicara tentang kasus yang sedang membelit Anda ini. Sedang juga jadi ditunggu-tunggu banyak orang karena kasusnya melibatkan seorang LBP yang punya nama besar di negeri ini. Bang Haris, ini saya yakin banyak yang juga belum tahu betul sebenarnya perkara apa sih yang membelit Bang Haris dan Fathia. Gitu. Udah banyak lah, di media udah banyak itu. Saya perlu juga minta penjelasan lebih soal itu. Bahwa itu kan berangkat dari 20 Agustus 2021 ya kalau nggak salah ya. Situ malah hafal, saya nggak hafal. Ketika banyak orang terhenyak menonton podcast Bang Haris dengan Fathia. Iya, lebih seru dari final Argentina lawan Prancis ya. Karena kemudian menyebut-nyebut nama LBP di sana kan. Oke. Kan? Saya biar nggak salah judulnya saya baca ini. Takut dilaporin ya. Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi dan operasi militer Intan Jaya. Jenderal Bin juga ada. Kan? Itu judulnya. Iya. Kan? Sebenarnya yang Bang Haris dan Fathia bincangkan itu apa sih sejatinya gitu? Lihat aja videonya, belum lihat. Udah, tapi kan saya juga pengen memberikan itu video tentang membahas hasil risetnya teman-teman 8 organisasi. Koalisi Bersihkan Indonesia. Judulnya seperti judul hasil riset bahwa ada Lord Luhut, ya karena memang di dalam laporannya ada dibahas nama Luhut Binsar Panjaitan. Di podcastnya juga dibahas. Gitu. Soal Lord, semua orang ngomongin Lord. Apa artinya semua orang menggunakan istilah Lord. Banyak orang menggunakan istilah Lord untuk menyebut Luhut. Untuk penyebutan Luhut dengan cara yang lain. Dan si orang tersebut juga nggak keberatan. Dia hanya keberatan terhadap saya ketika sudah kasusnya dilaporkan. Tapi secara kebahasaan, termasuk ahli bahasa yang didatangkan oleh JPU, juga tidak mengatakan bahwa Lord itu sesuatu yang buruk. Gitu. Tuan ya artinya ya? Lord itu apa ya? Seperti yang sangat berkuasa, gitu. Yang sangat diagungkan. Ya kenapa dia dipanggil Lord? Ya mungkin karena apa-apa dia kan. Gitu. Di kabinet ini, apa namanya, di pemerintahan Jokowi kan apa-apa dialah banyak dikasih. Jabatannya kan banyak. Nah, jadi itu. Terus yang dipidanakan lagi soal kata bisa dibilang. Ya, Fathia ya. Fathia bisa dibilang Luhut bermain tambang di Papua. Itu kan frasa kalimat ya yang merepresentasikan dari penjelasannya dia. Kan itu di Siniar ya, podcast. Iya, podcast. Seperti ini kan? Iya. Kan nggak mungkin Anda bacain pertanyaan itu ke saya nomor 1. Tanggapan Anda soal tuntutan itu. Kan harus ada kompleksitas gimmick yang namanya informal. Gitu. Jadi, tapi itu menurut saya
mengada-ada sebetulnya. Karena nggak ada hal lain yang bisa dicari. Sementara kalau menurut si pelapor, ketika dia bersaksi, ya ini mengganggu perasaan lah kalau nggak salah dia bilang. Jadi ini soal perasaan. Gitu. Ini bukan soal pidana, bukan soal material, ini soal perasaan. Jadi untuk merepresentasikan perasaan mungkin, saya juga nggak ngerti, dicarilah ruang-ruang itu untuk mempidanakan saya. Terakhir soal kata penjahat. Ya. Bisa dibilang berarti jadi penjahat juga kita. Itu tidak pernah ada di laporan di awal. Itu nongol di jaksa, di dakwaan. Yang mana di sejak pelaporan tidak pernah ada. Jadi menurut saya itu tidak perlu dibahas lah itu. Dilebih-lebihkannya aja di pihak JPU, tapi tidak pernah ada sebagai sebuah kasus. Jadi saya mau bilang laporannya good, podcast saya juga good, dan ini terkait sesuatu yang memang penting, terkait dengan kepentingan publik di tempat dan situasi yang cukup buruk, yaitu di Papua. Jadi memang harus didiskusikan. Dan itu penting buat kita semua. Meskipun menciptakan kekhawatiran buat si penguasa. Termasuk membuat keteteran si penguasa hukum untuk ngebelain perasaannya si penguasa. Tadi gitu. Nah, ada yang bilang bahwa itu bohong atau tidak bohong perdebatannya. Sudah diakui kok perusahaan itu perusahaannya si pelapor. Dia pemilik oleh si pelapor. Bukannya waktu kesaksian LBP bilang, seingat saya pakai kalimatnya gitu kan, nggak ada itu, gitu. Apalagi setelah saya jadi pejabat negara, kan nggak ada juga, apanya? Ya perusahaan-perusahaan itu yang main PLD di Papua. Bahwa itu punya dia gitu. Nah, yang kemudian diperdebatkan apakah mereka masih terikat secara bisnis, terikat secara hukum, terikat secara sah berbisnis, kesepakatan bisnis itu. Nah, kemudian dalam waktu berjalan, dalam kurun waktu tertentu, mereka bilang dibatalkan dari saksi-saksi yang dihadirkan dari perusahaan. Dibatalkan. Tapi kan ada. Dan buktinya di ASX, ya, ASX, Australian Stock Exchange, belum pernah dibatalkan. Meskipun mereka pernah menyurati untuk membatalkan, tapi itu sepihak. Gitu. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa proses upaya berbisnis itu ada. Gitu, surat menyurat, komunikasi, email, ada perjanjian aliansi bisnis, lokasinya ada, orang lokalnya kita bawa, mereka bilang ada, yang maju perusahaan Madinah Qurratul Ain, yang punyanya perusahaan Wheatsheet Mining di Australia, yang terdaftar secara statusnya terbuka, artinya terdaftar di Stock Exchange. Stock Exchange itu kan tertib ya. Di Indonesia, di mana-mana, mereka harus declare kalau ada apa-apa. Nah, itu ada. Baru kemudian belakangan mereka bilang bahwa itu si Paulus Prananto, yang nakal, yang apa, segala macam. Kita juga nggak pernah lihat Paulus Prananto dikasih teguran, dihukum, dipecat, dianggap melakukan fraud di perusahaan itu. Nggak ada. Jadi, itu satu hal. Yang kedua, si pelapor bilang itu perusahaannya dia. Ya kan, bahkan struktur bos-bosnya juga ponakan, masih keluarga dan lain-lain. Jadi artinya memang di sana ada dugaan potensi pengaruh. Laporan itu mau ngomong seperti itu. Saya sempat ditanya sama jaksa, kalau nggak salah, kenapa Luhut? Ya di antara semua pejabat yang disebutkan di laporan itu, di podcast saya nama Luhut itu kenapa muncul? Ya karena yang paling tinggi jabatannya Luhut kan gitu. Dan yang gambaran keterlibatan bisnisnya paling kuat di laporan itu ya si pelapor tersebut. Jadi saya mau bilang sebetulnya semuanya cara membahasnya, cara mempackagingnya baik di laporan maupun di podcast baik-baik saja. Nah, laporan itu kan berdasarkan riset sejumlah lembaga swadaya masyarakat di sana kan, Walhi segala macam itu kan. Nah, itu kan pasti punya basis metodologi ilmiah dong ya. Sudah dijelaskan semua. Nah,
Jadi kalau ada, saya mengutip Rocky Gerung nih, klien Anda juga kan di kasus yang lain, atau Zainal Arifin Muchtar, Uceng dari UGM. Mestinya memang tidak dipolisikan jalurnya. Tapi karena itu metodologi ilmiah, ya dilawanlah sama si pelapor itu dengan metodologi juga, gitu. Atau laporan itu sudah final atau masih ada? Riset itu nggak boleh final, Bos. Oke. Kalau riset itu final, Anda nggak gosok gigi pakai odol hari ini. Benar nggak? Iya ya. Pakai siwak, pakai kayu. Ya. Atau Anda di rumah sama istri Anda gosok-gosokan gigi. Nah, kenapa kita berubah? Karena ada riset. Ya. Gitu. Jadi kalau ada orang mau mempidanakan riset ini begini, ini nggak benar segala macam, terus dipidanain, suruh berhenti mandi pakai sabun itu. Karena sabun itu adalah hasil pengembangan riset. Riset itu nggak boleh berhenti. Gitu. Riset itu nggak boleh berhenti. Riset itu harus terus. Atau reaksi dari si pelapor memang dibutuhkan untuk melanjutkan riset itu? Begini, satu, Anda bicara soal riset. Yang kedua, Anda bicara soal, kita harus sampaikan di atas meja, di obrolan kita hari ini. Yang kedua, ini kepentingan publik dan pejabat publik. Gitu. Nah, riset ini kan riset advokatif. Menunjukkan satu masalah. Membongkar ada masalah apa, ada temuannya. Dijawab dong, yang dijawab ini sekarang soal bisnis tambang emasnya. Ya, dan juga soal dugaan keterlibatan sejumlah pejabat publik. Gitu. Ya kan? Yang mana ini dua-duanya kan sebenarnya berkembang di pemerintahan Jokowi ini. Betul nggak? Ya. Di bisnis, berapa izin tambang ini meningkat di zaman Jokowi? Meningkat dalam berbagai hal. Jumlah lokasinya, jumlah eksplorasinya, jumlah eksploitasinya. Ya kan? Dan meningkat juga ketiadaan pemahaman kita tentang ini dipakai buat apa sih? Gitu. Nah, di dalam soal kepentingan publiknya, kita juga lihat bagaimana misalnya Ombudsman pernah merilis bagaimana banyak pejabat-pejabat di pemerintahan itu jadi komisaris di sejumlah perusahaan. Ya kan? Jadi orangnya itu-itu aja. Terus buat apa bikin undang-undang cipta lapangan kerja? Karena ternyata ada akumulasi jabatan pada segelintir orang. Gitu. Kenapa? Ya karena informasi dikuasai oleh mereka. Bahkan mereka yang menguasai kebijakan untuk menciptakan informasi yang benar mereka juga yang jalanin. Nah, ini contoh kasusnya di laporan itu. Misalnya kayak gitu. Nggak pernah ada pembuktian perbandingan di persidangan saya misalnya terhadap si koalisi LSM ini, koalisi organisasi masyarakat sipil ini. Gitu. Apakah Anda melakukan hal yang sama gitu segala macam. Nah, jadi menurut saya ada persoalan soal kebijakan publik, pejabat publik yang juga berbisnis atau menikmati hasil bisnis atau pemilik kenikmatan dari hasil bisnis atau menggunakan kewenangan. Nah, ini kan juga hal. Nah, laporan ini harusnya dia sebagai sebuah tambahan masukan buat pemerintah. Gratis. Dokumennya nggak benar-benar, dokumen AHU, administrasi hukum umum. Itu kan produknya pemerintah. Yeah. Betul nggak? Dan lucunya dan menariknya, ini juga ya harus kita apresiasi juga. Si pelapor ini bahkan memobilisir sejumlah anak buahnya untuk datang di polisi, ngasih keterangan, bawa bahan, yang makin menunjukkan bahwa benar perusahaan yang ada dalam kontrolnya dia, atau dia menjadi pemilik kenikmatan atau hasil perusahaan, itu menjalin komunikasi, bangun aliansi, keterikatan-keterikatan dengan si perusahaan yang mau mengeksplorasi. Gitu. Jadi, ya sudah jelas semuanya. Saya pengen tahu deh, secara personal, ketika laporan itu, kan, jelas-jelas memunculkan nama seorang LBP, ya kan, elit
kekuasaan yang punya jabatan banyak yang itu nggak ada perhitungan lain ya. Hajar aja memang udah kalau memang begini adanya gitu. Jadi normatif gitu. Saya nggak perlu merasa menghajar dia. Orang laporannya udah apa namanya pulen ya. Maksudnya laporannya begitu. Ya. Di luar laporan ini juga semua orang tahu. Sebelum soal kita ada soal apa COVID, bisnis COVID yang nguntungin perusahaannya dia, perusahaan Erlangga, perusahaannya siapa lagi? Ini kan ngeri-ngeri sedap nih. Seorang LBP yang kita tahu sosoknya kan begitu berkuasa. Ya ngeri-ngeri sedap karena ada pikiran kayak begitu seperti Anda. Nah, kita sebagai warga harus menganggap itu sebagai sesuatu yang ya nggak boleh dong ada orang kayak gitu. Kita harus kasih tahu. Jadi jangan negor, kita itu kalau advokasi jangan cuma negor kecoa, bos. Gitu. Ibarat kata nih ya, jerapah yang tinggi atau gajah yang besar, itu juga harus kita advokasi. Gitu. Jadi ini salahnya masyarakat juga selalu menganggap Luhut itu seperti apa, ini seperti apa. Harus sama. Kalkulasinya sama, pejabat nggak boleh menggunakan kewenangannya. Gitu. Siapapun dia ya harus kita ungkap. Gitu. Saya kan kerja advokasi bukan baru soal ini. Ini sebetulnya metode kerjanya buat saya terlalu gampang. Kita mah dulu udah ngerjain yang jauh lebih rumit. Harus investigasi dulu, ngumpulin data dulu, apa semua segala macam. Ini kemarin bagian saya mah ringan, saya cuma ngobrol doang. Yeah. Teman-teman si 8 organisasi ini yang sudah riset apa semua segala macam. Dan ya itu menurut saya karena nggak takut konflik of interest. Lagi tren kan? Ada menteri baru diangkat jadi wakil menteri. Ada orang baru diangkat jadi wakil menteri, berapa hari kemudian diangkat jadi komisaris di perusahaan yang menjadi objek kerjanya dia. Kan itu konflik of interest gampang banget kayak gitu-gitu. Nah, di Indonesia ini hari-hari ini di zaman Jokowi ini banyak kayak gitu. Nah, terus orang diem, dibiasain. Akhirnya semua jadi dianggap kesalahan itu dianggap sebagai sebuah kewajaran. Nah, jadi saya mau bilang, kalau Anda terlalu menganggap bahwa ini seorang Luhut bin Sarpanjaitan, biarin aja. Gitu. Bang, sekarang saya mau tanya lagi tentang Anda, Bang Haris, punya hubungan personal yang baik dengan Pak LBP? Saya bisa komunikasi sama dia selama berapa tahun. Hubungan personal tuh sebelum masalah ini ya? Iya, betul. Ya bisa komunikasi. Saya bisa akses dia bisa akses saya. Tapi bukan hubungan personal temen yang, kan ada temen tuh yang lagi gabut, nggak jelas ke rumah gitu. Nelfon, Bang Isan di rumah ya, gue mau nongkrong gitu kan, bukan kayak gitu. Enggak, saya bukan begitu sama dia. Ada teman-teman saya yang buat begitu, tapi bukan dengan dia. Secara umur, secara background, nggak ketemu. Nah, saya akses dia itu dalam kaitan soal kerja-kerja advokasi saya atau soal profesionalisme saya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Cuma itu. Saya lihat dia karena kita kan kenalan juga dari hari-hari menjelang, agak lama ya, setahun sebelum dia masuk di kekuasaan. Gitu. Ya cuman kenalan, habis itu nggak banyak juga yang diobrolin. Tapi begitu dia masuk ke kekuasaan, saya sebagai orang yang advokasi soal hak asasi manusia, penting untuk punya saluran ya untuk saya menyampaikan beberapa hal. Itu aja sih. Terus saya dituduh malah sempat dituduh minta saham lah. Itu dia tuh. Saya mau ke sana sebenarnya pertanyaannya. Iya. Dituduh saham sama dituduh dibantu sekolah, nggak pernah. Dia nawarin saya sekolah. Saya menolak. Tapi saya punya cara saya untuk menolak gitu-gitu. Tapi artinya saya kuliah udah 4 kali ya. 1 beasiswa, yang 3 saya bayar sendiri. Bayar sendiri itu artinya dulu S1 dibayarin sama orang tua saya.
bapak saya yang kuliahin saya gitu, dulu dia yang kerja keringetan gitu. Enak aja kalau ada orang tiba-tiba mau ngaku dia yang bayarin kuliah. Itu keringetnya bapak saya. Nah, satu lagi beasiswa, yang 2 saya bayar sendiri kayak gitu. Jadi nggak benar itu fitnah. Minta saham itu fitnah. Nah itu konteksnya ketika menawari Bang Haris kuliah tuh ujuk-ujuk gitu aja, apa ada background story lain? Ya enggak, waktu ada dia minta saya 1-2 hal. Ini soal kayak gini, ini gimana nih gitu. Kira-kira gampangnya gitu lah. Akhirnya saya jawab. Tapi bukan jawab lisan, saya jawab dengan satu pendekatan dan itu ada kantor saya yang nyiapin gitu. Teman-teman timnya. Begini-begini terus pernah dia bilang, "Ya, kau pinter nih, kau sekolah lah gitu-gitu." Ya gampang lah Pak, saya bilang gitu. Nah, tapi dulu kan belum ribut, jadi masih bercanda-bercanda, lempar-lemparannya enak lah gitu. Toh juga akhirnya saya sampai sekarang ke sekolah juga dari fasilitas itu. Tapi yang kayak gitu-gitu kan banyak lah. Artinya juga nggak usah terlalu serius-serius amat nanggepinnya gitu. Waktu itu nggak usah serius-serius amat, karena yang kayak begitu-begitu banyak kan. Kita ketemu temen, dosen di kamar mana, Haris kamu mesti kuliah gitu-gitu, sering kayak gitu. Nah kalau soal saham, saya kan lawyer, saya dampingin suku Amungme. Di Timika sana itu ya? Amungme itu masyarakat adat yang di sekitarnya Freeport. Ya. Yang sejak tahun 70-an pada hari, haknya belum dibayar. Gitu. Nah itu tuh ketika organisasinya namanya PHS, pemilik hak sulung. Nah ada organisasinya, mereka kasih kuasa ke saya. Apa yang mau dicari sama mereka? Banyak hak-hak ulayat mereka, dan juga hak industrialnya apa. Ingat nggak 2018 ada divestasi saham Freeport? Freeport ya. Indonesia kemudian di atas kertas menjadi pemilik mayoritas. Kan ada 10% buat masyarakat adat, buat Papua dari 41% itu. Nah 10% itu nyampe lah di provinsi. Waktu itu belum dipecah-pecah provinsinya nih. Di provinsi keluar perdanya, perda peraturan daerah provinsi. Perdasinya bilang 3 buat provinsi, 7 itu untuk di lebih lokal lagi. Nah, yang lebih lokal itu siapa? Masyarakat terdampak dan masyarakat terdampak, daerah sekitar, dan juga pemerintahan kabupaten. Nah, Anda bayangin sekarang, ini ngomong soal keadilan. Dikasih 10%, yang di Jakarta dengan semua kemewahan kebijakan, mereka nyusun langsung. Disusunlah perusahaan A, perusahaan B, lempar ke Main ID, ada Inalum, dan lain-lain. Di daerah, nggak seindah itu ceritanya. Di level provinsi keluar perdasinya. Perdasi itu penting untuk menjadi dasar. Dibikinlah perusahaan PDM Papua Divestasi Mandiri. Ya kan? Dan juga ada satu lagi perusahaan IPP apa itu. Di level kabupaten, sampai detik kita bikin podcast ini, tidak ada kebijakan. Perda kabupatennya nggak ada. Oke? Itu menunjukkan bahwa, jadi sampai hari ini nggak ada. Jadi Anda bayangkan waktu saya telepon Pak Luhut. Saya telepon dalam arti, Pak ini ada orang Amungme mau ketemu Bapak, mau minta tolong. Kan dulu dia yang punya mengawal agenda divestasi. Paham nggak? Yang mengawal siapa? Pak Luhut. Pak Luhut ya? Menko Polhukam, Menko Marves. Dengan sejumlah kementerian. Jadi saya balikin lagi. Bukan berarti kita nggak kerja, kita udah coba ke sana kemari. Dicuekin di masyarakat adat. Nah, saya balikin lagi ke yang punya hajat. Pak, bantu ini. Jelas fasilitasi, panggil kayak tuh bupatinya, panggil kayak ini biro hukumnya, biro apanya, difasilitasi. Katanya dia kan terkenal yang cepat bisa sat-sat kan katanya. Makanya dikasih banyak pekerjaan sama presiden. Nah yang kayak begini nggak susah. Nah akibat dari situ alokasi saham itu
nggak bisa digunakan. Kan alokasi saham tuh bukan dimasukin ke kantong, Bos. Ya. Boro-boro dituduh saya minta saham. Si orang daerah aja nggak boleh kantongin tuh uang. Karena uang itu harus dipakai untuk uang pengembangan ekonomi, pembangunan dan penguatan layanan sosial. Gitu. Nah ini penting nih, saya mintakan penjelasan lebih. Karena begitu kalimatnya terpotong, seorang Haris Azhar minta saham, beda banget tuh ceritanya. Ya kan? Dan Udah banyak saya negatifnya jelasin. jadi muncul. Nggak itu. percuma, karena banyak orang juga yang cuman baca judul, nggak dengerin orang ngomong. Gitu. Nah, saya mah waktu kita mengerjakan itu yang dituduh minta saham itu kan narasi yang dibangun oleh kuasa hukumnya si Pak Luhut di salah satu acara TV. Gitu. Padahal Pak Luhutnya sendiri di persidangan enggak, Pak Luhutnya sendiri bilang, oh Haris itu dampingin, dia kan kuasa hukumnya sih itu. Jadi ini sebenarnya ada fitnah yang dikembangkan oleh si kuasa hukum itu. Si kuasa hukum itu yang ngembangin narasi fitnah tadi itu. Nah, saya kerjakan pakai surat kuasa, kita bikin legal opini, kita presentasikan ke salah satu deputi bidang hukumnya si Pak Luhut, di kantornya Pak Luhut. Gitu. Jadi semua itu terdokumentasi dengan baik. Dan itu yang kita bawa juga salah satu pengurus organisasi Ambung Meinya ke persidangan kemarin. Karena jaksa dalam dakwaannya menuduh saya juga minta saham. Tapi dilalah langsung dibantah sama Pak Luhut di kesaksiannya. Saya bawa saksinya, terus berubahlah di tuntutan. Jadi saya bikin podcast, salah satu motifnya adalah untuk nguntungin Google Indonesia. Luar biasa. Dari tadinya mau nyari minta saham, sekarang jadi nguntungin Google. Padahal Google yang nggak pernah diperiksa di polisi, nggak pernah dihadirkan ke persidangan. Itu maka tadi saya bilang, banyak orang waktu minggu lalu muncul 4 tahun itu, wah rame 4 tahun gitu. Tapi cuma apa saya mah cuma ketawa-tawa, saya bilang ini luar biasa. Ribut di 4 tahun, tapi sebetulnya menurut saya banyak hal yang nggak masuk akal di jeroannya tuntutan atau proceedingnya si persidangan ini. Ini cuma karena sentimen sih menurut saya, atau juga ada karena kepanikan ya. Ya ini kan penguasa kita kan dikerjain sama penguasa. Saya punya satu tesis lagi mau mengatakan begini. Kenapa sih kita ini semua dikerjain kayak begini? Ya, karena mau pemilu. Konteksnya mau ke pemilu itu ya. Iya. Karena kontestan-kontestannya ada yang bermasalah dari sisi hukum, hak asasi manusia, soal transparansi, gitu. Nah, jadi kalau saya dan teman-teman saya ini dibiarkan, ya kita ini dianggap bakal melemahkan orang tersebut atau orang-orang tersebut. Bang, sambil minum boleh? Udah dari minum, sudah saya minum dari tadi. Ya kan? Ini kan air mineral. Nah, jadi saya melihat itu. Gitu. Nah, kalau Bang Haris punya hubungan personal yang relatif baik dengan Pak LBP, kenapa saya nggak komunikasiin? Nah, itu betul. Nggak perlu itu bukan paper saya. Oh, gitu. Dan saya kan juga ditanya dengan pendekatan jurnalisme. Saya ini SMP udah jadi jurnalis. Anda jurnalis sejak kapan? 96. Sejak kapan? Sejak kuliah? Setelah kuliah. Setelah kuliah. Saya SMP udah jadi jurnalis. Saya SMP udah wawancara orang dan ngetik nih pakai mesin tik begini. Saya punya pengalaman jurnalistik sejak SMP. Saya punya pengalaman wawancara orang. Gitu. Nah, saya ditanya, kenapa waktu itu nggak ngundang atau nggak konfirmasi? Cara kerja podcast nggak begitu. Ya kan? Cara kerja podcast yang ngobrol sama orang. Bahwa nanti kayaknya enak tuh dilanjutin sama yang kontra, ya kita bikin lagi. Okay. Boleh seperti itu. Ini kan perkembangan dunia jurnalisme warga. Bantah-bantahan seperti itu. Tapi ada persoalan lebih etik lagi. Saya tidak boleh bawa hasil risetnya orang ketemu orang lain. Atau saya boleh bawa dalam konteks tertentu.
ini teman saya, yang ini bisa saya akses. Menurut Anda, apa persepsi Anda? Pertanyaannya saya rubah. Apa persepsi Anda, Bang Iksan? Ya. Kalau Anda punya hasil riset, saya bawa ke orang yang dibahas di riset itu. Itu wilayah produksi keilmuan saya kan, karena itu yang saya melakukan itu. Ya harus ada izin dong ke saya. Iya. Atau palingan saya bisa share kan? Cuman saya bisa bilang bahwa udah baca belum kayak gini-gini kan. Tapi itu kan dalam konteks personal. Ini kan dalam konteks kepentingan publik. Dan saya nggak bisa belum membahas dengan pembuat riset, terus tiba-tiba saya ke orang yang dibahas dalam hasil riset. Gitu. Terlalu banyak hal yang terkait dengan sejumlah teman saya. Apa saya harus kalau saya tahu saya kasih tahu dia? Kasih tahu kan nggak begitu. Ini dalam konteks personal kan pertanyaannya. Ya. Ini kan dalam konteks papernya kan dalam konteks kepentingan publik. Ya. Buat saya ya teman-teman 8 organisasi ini yang harusnya komunikasi langsung ke sana. Mati nggak dunia jurnalisme? Kalau misalnya kita harus nunggu dulu semua ini baik-bayakan. Nggak begitu fungsinya jurnalistik. Jadi menurut saya nggak valid itu pertanyaan. Kenapa kalau Anda kenal Anda tidak komunikasikan? Kalau memang dalam pendekatan personal, ya kenapa orang itu nggak negor saya secara personal? Kok malah saya dipidanain? Jadi ini nggak stabil. Dituduh minta saham, belakangan jadi Google, ya kan? Ngelaporin katanya personal, tapi di persidangan mobilisasi tentara polisinya banyak, ya kan? Katanya kenal, ya kan? Kenapa nggak komunikasi? Loh ini kan barang publik. Jadi emang masalah ini mau dibikin masalah personal, gitu. Kritik dianggap hinaan. Kita menghina yang mana? Kita nggak ngomongin kumisnya, nggak ngomongin rambutnya, nggak ngomongin apanya si fisiknya orang itu. Nggak ada. Kita ngomong kebijakan publik, praktek kebijakan publik. Cuma diarahinnya ke personal terus. Saya sih senang aja karena nggak ada materi soal personal. Makin diarahin ke sana, makin tidak terbukti. Gitu. Meskipun gaungnya 4 tahun. Gitu. Apakah hakim nanti bisa melihat itu, saya nggak tahu. Persoalannya kan yang saya tahu bahwa ini penggunaan pengadilan untuk kepentingan politik. Para hakim itu bisa menjaga diri mereka nggak? Nah itu yang kita harapkan. Gitu Bang. Kalau jaksa kan basisnya sebelum melakukan tuntutan jelas-jelas tuh ada poin-poin terdakwa dinilai tidak menyesali perbuatannya dalam pencemaran nama baik LBP, terus juga dinilai merendahkan martabat pengadilan, gitu. Pokoknya ujung-ujungnya hal yang meringankan tidak ada. Gitu. Banyak sebetulnya. Coba apa aja Bang? Yang meringankan? Iya. Banyak, kita menyampaikan sejumlah fakta, bawa saksi. Itu kan membantu menerangkan sebuah kasus. Beda Bang Iksan, kasus pidana sama kasus perdata. Kasus pidana harus membuat terang sebuah masalah. Kasus perdata, para pihak itu belain kliennya. Cuman yang terjadi kelihatannya belain klien masing-masing dalam kasus pidana ini. Gitu. Kenapa? Karena jaksa itu dia mewakili negara. Yang mana di belakang negara adalah masyarakat. Jadi harus membuat terang sebuah masalah. Jadi kalau dibilang saya hal-hal yang meringankan tidak ada, banyak kok. Jadi saya sih cuma melihat materi-materi sebelum mengucapin 4 tahun tuntutan itu karena banyak sentimennya aja. Gitu. Banyak sentimennya terhadap kami. Kalau dibilang kita suka tidak sopan, itu bukan tidak sopan, itu hak kita. Interupsi, intervensi hak kita. Saya kan nggak pernah kencing depan pengadilan. Hah? Se-ekstrim itu ya ininya. Saya ingat waktu saya selama sidang berkali-kali, saya cuma minta izin sekali. Gitu. Fathia pernah meninggal bapaknya di tengah sidang.
Jadi kita minta izin untuk tidak dilanjutkan sidang. Kita semua baik-baik aja. Bahwa kita bicara keras, oh iya bicara keras. Lantang, bukan bicara kasar. Gitu. Jadi itu tadi saya bilang, materi dalam tuntutan itu sentimen dan cenderung mau saya anggap banyak hal yang tidak tepat. Gitu. Tidak sesuai faktanya. Dianggap provokatif. Mereka juga bawa massa. Itu faktor yang mesti Anda hitung juga ya? Saya sih nggak ngitungin begituan. Nggak penting itu yang begitu. Ya kan? Kita bicara fakta, bicara kebenaran, mereka selalu motek-motek kalimat, main isu-isu begitu. Menurut saya itu apa namanya? Ya itu gangguan-gangguan signal advokasi kita. Gitu. Lucunya itu mereka ngutip judulnya apa? Statement yang jadi judul berita online, gitu. Yang ngucapin adalah salah satu pimpinan partai, gitu. Sebelum saya ngeh nama itu, saya pikir nih pasti Pujangga nih yang dikutip. Tapi tiba-tiba ternyata, oh, yang buzzer, yang sekarang jadi ketua partai, wakil ketua partai, apa gimana? Terus ngutipnya salah lagi. Kalau semua aktivis minta dibebaskan dari tindak pidana, semua kan bikin LSM. Bikin LSM. Katanya. Salah itu. Kami ini bukan LSM. Terus saya dituntutan disebutnya pejuang lingkungan. Lingkungan hidup. Saya bukan pejuang. Saya pekerja, aktivis, atau orang yang punya aktivisme di bidang hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan lain-lain. Saya nggak tahu itu kutipan dari mana tuh, milih kata pejuang itu. Terus dia yang milih, dia juga yang bantah, ini bukan pejuang. Emang nggak pernah ada yang bilang kita pejuang. Ya, dia yang ngangkat, dia yang juga yang... Jadi ini emang gaya-gaya zaman sekarang ya. Zaman sekarang. Nggak cuma di dunia sosmed, tapi juga di dunia proses hukum juga seperti itu. Jadi kadang-kadang sebenarnya saya waktu di tuntutan itu saya agak merem dikit, saya tidur aja gitu ya. Saya coba dengerin, ini kayaknya kok nggak merepresentasikan proses sidang dan lain-lain. Jadi ya saya sih anggap lucu-lucu aja lah. Ini maksudnya lucu itu apa yang terjadi seperti ini, lalu yang disampaikan seperti ini, lalu dinilainya seperti apa. Tapi ya namanya kita lagi melakukan advokasi ya. Advokasi itu akan rangkaian kegiatan untuk mendorong perubahan. Ini bagian dari ini semua. Tanggapan Anda dulu deh tentang tuntutan 4 tahun penjara untuk Anda dari jaksa. Tuntutan, ya biarin aja. Emang udah tugasnya si jaksa penuntut umum kan, menjalani tuntutan. Itu satu. Jadi di situ masih kelihatan normal. Yang kedua sebetulnya menuntut berapa tahun itu kan harus berbanding dari apa yang mereka atau yang ada di proses persidangan. Nah, kalau dari saya sih pribadi, saya melihat bahwa selama proses persidangan tidak banyak, dari awal kasusnya kan memang juga dipaksakan kan. Dipaksakan, dan dalam persidangan pembuktiannya juga banyak hal yang menurut saya tidak terbukti, bahasa gampangnya begitu. Dan ternyata pas dituntutan diawali dengan semacam sentimen kepada para lawyer gitu. Nah, jadi lalu tiba-tiba muncul 4 tahun. Jadi menurut saya tuntutannya ya tidak logis ya. 4 dakwaan sejak awal, yang didalilkan hanya tinggal 1 dakwaan, plus dengan bukti-bukti yang tidak terurai dengan baik di tuntutan, pas di sesi tuntutan, dan itu saya bisa pahami karena memang ada banyak hal yang hilang dan bolong di proses pembuktian. Jadi yang ada sebenarnya dalam banyak tuntutan itu juga banyak fitnah dan banyak semacam tuduhan-tuduhan ke saya malah sebetulnya di tuntutan saya dan Fathia.
bahkan tuduhan-tuduhan ke tim lawyer saya. Gitu. Jadi ya itu ya, kurang tidak berisi lah. Tidak merepresentasikan hasil dari proses pembuktian yang sudah dijalani berbulan-bulan. Nah, angka tuntutan yang 4 tahun itu, bagaimana Anda menakarnya? Terlalu berat atau biasa aja atau bagaimana? Ya itu angka maksimal ya yang disediakan oleh Undang-Undang ITE itu sendiri, 4 tahun itu. Jadi dia lari ke maksimal. Jadi ya itu makanya tadi saya bilang nggak logis tuh. Ngejar maksimal, tapi sebetulnya di proses pembuktiannya nggak ada yang telak gitu. Tidak ada pembuktian. Tidak ada yang terbukti gitu dari tuduhan-tuduhan atau dakwaan-dakwaan yang ada. Jadi menurut saya ini lebih terlihat sebagai sebuah sentimen aja kepada klaster besar yang mengadvokasi hak asasi manusia, lingkungan hidup dan lain-lain. Kira-kira begitulah. Nah, soal angka yang 4 tahun itu, saya jadi teringat pendapat seorang anggota DPR Komisi 3, Taufik Basari. Iya. Dia bilang, kira-kira ya, bahwa jaksa belum memahami atau belum masuk ke semangat politik hukum KUHP yang baru. Betul. Gitu ya. Menurut Taufik Basari ya. Kalau jaksa itu sudah sampai ke sana, walaupun sebenarnya itu undang-undang KUHP yang baru kan berlakunya 2026 ya deliknya ya. Tapi mestinya semangat politik hukumnya sudah diambil sekarang oleh jaksa yang sekarang. Dengan pendekatannya ke restoratif justice, restoratif korektif, dan restoratif rehabilitatif. Anda setuju dengan itu? Waktu kasus ini dibawa ke pengadilan tuh sudah disahkan undang-undang KUHP yang baru. Gitu. Jadi ya dan itu juga sebenarnya tidak hanya soal KUHP yang baru ya dengan segala kontroversinya juga. Tapi juga ada banyak hal lain yang terkait dengan Undang-Undang ITE dalam konteks penerapan. Yang itu sudah kita dalilkan juga, Pak, ketika kita menjawab dakwaan di awal-awal persidangan. Tapi kalau Anda baca di jawaban JPU dan juga putusan hakim ya, pada putusan eksepsi ya, itu banyak yang sekali lagi lucu lah buat saya. Misalnya mengabaikan SKB 3 Menteri. Gitu. Yang sejauh yang saya pahami SKB 3 Menteri itu juga kan juga mengikat si Kejaksaan Agung. Meskipun SKB itu bukan levelnya undang-undang, tapi dia otoritatif dokumen, membantu untuk menafsirkan secara positivistik bagaimana Undang-Undang ITE, lebih khususnya lagi pada soal pasal 27 ayat 3 yang atau hal-hal yang bisa mempidanakan orang terkait dengan bagian soal jabatan publik, kepentingan publik, itu tidak bisa dipidana menurut SKB tersebut. Gitu. Jadi sebetulnya anginnya itu saya analoginya angin gitu ya. Sesuatu yang menyegarkan, dibutuhkan sebagai oksigen juga. Itu arahnya sedang bukan melunakkan, menempatkan secara proporsional Undang-Undang ITE, terutama dalam penggunaan pemidanaan, pasal-pasal pemidanaan. Tetapi praktek di bawahnya, ya di atas di permukaan tanahnya ini sedang berjalan kendaraan-kendaraan yang justru dia kontradiktif dengan angin tersebut. Nah, saya menganalogikannya seperti itu. Nah, jadi ketika saya balik ke soal persidangan, ketika di persidangan kelihatan betul jadi kontradiksinya arahnya ke sana. Karena memang lagi ada di titik jenuh kan penggunaan pasal-pasal ITE atau juga penggunaan hukum dan pengadilan untuk merepresentasikan kemarahan para pejabat terhadap para kritikusnya. Gitu. Nah, kan nggak hanya melalui Undang-Undang ITE kan. Nah, misalnya penggunaan Undang-Undang Peraturan KUHP tahun 46 tentang berita bohong pasal 14, pasal 15 itu juga kan masif banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir untuk membungkam mereka yang dianggap kritis
dianggap tidak menjadi bagian dari penguasa, atau dianggap tidak suportif terhadap penguasa, atau dianggap membahayakan penguasa dalam konteks kepentingan politik atau kepentingan bisnis mereka. Nah, jadi ITE bersama sejumlah aturan-aturan lain ini adalah kumpulan amunisi hukum untuk meminggirkan, membungkam, atau meniadakan peran partisipasi, peran kritik publik tadi itu. Nah, angkanya ini lagi tinggi, makin hari makin banyak, ya kan? Dan metode ini makin menjadi metode yang industrial secara hukum. Artinya diproduksi terus, digunakan, gitu. Nah, terus dikasih fakta, ditantang faktanya, dikasih argumentasinya, nggak mau ngerti. Saya kan sebenarnya juga mendampingi beberapa kasus serupa, memperhatikan, membantu dalam bentuk-bentuk yang lain terhadap sejumlah teman yang melakukan advokasi, yang kemudian juga diserang juga. Jadi saya melihat, mengamati, kasus saya sama Fathia ini sebenarnya agak mendingan. Di Jakarta akses publikasinya cukup baik dan tinggi, meskipun sejumlah media juga memberitakannya agak ngawur gitu ya, tendensius. Tapi artinya ada lah continuity ya, keberlanjutan informasinya. Di banyak daerah itu nggak diliput loh. Gitu. Yang sebelum saya itu kan petani pakel ya. Petani pakel mereka dihukum sampai 5-6 tahun. Dan mereka dihukumnya dengan berita bohong. Pasal 14-15 itu. Jadi nih situasinya cukup membahayakan. Nah, concern, keprihatinan, kepedulian udah mulai membesar. Gitu, meskipun di level penguasa dan pengusaha, peng-peng ini juga masih mempraktekkan itu. Nah, penguasa itu penguasa kebijakan, maupun juga penguasa hukum, para penegak hukum dan juga para pembuat kebijakan. Nah, mereka selalu munculnya dengan argumentasi yang sangat tekstual. Lalu mereka meminggirkan, melupakan, meniadakan konteks dari aturan-aturan. Mereka tumpang tindih, tumpang tindih penggunaan norma untuk menjustifikasi penggunaan pasal-pasal. Lalu mereka juga tumpang tindih, lalu memutarbalikkan antara kritik dan hinaan, gitu. Lalu mereka berdiri seolah-olah para pejabat ini adalah juga manusia yang punya hak asasi manusia. Jadi bisa nggak di kasus Anda yang sekarang nih, Bang Haris, dikatakan bahwa hukum itu melayani kekuasaan yang arogan? Ya kalau itu mah dari zaman dulu begitu. Gitu. Jadi pada esensinya, pada norma historicalnya, hukum itu kan sebenarnya diciptakan, hukum dan negara, dia adalah teknologi manusia untuk mengendalikan orang yang dikasih alat dan kekuasaan. Tapi diputar balik hari-hari ini, hukum seolah-olah alatnya penguasa untuk ngontrol rakyat. Dan dari situ poin keduanya seolah-olah sah. Hukumnya bilang begitu. Itu bukan hukum, itu aturan. Hukum jauh lebih mulia, lebih kompleks daripada sekedar aturan tekstual tadi itu. Nah, jadi hukum itu dan negara diciptakan karena ada potensi persinggungan antar manusia. Persinggungan antar manusia itu akhirnya dikasihlah ke satu orang atau satu kelompok untuk mengelola. Nah, itu adalah tradisi yang ada di belakang alam pikirnya dunia modern. Membentuk social order gitu ya? Mengelola keharmonisan. Kalau pakai bahasanya Rousseau bahkan ya, 3 abad yang lalu mereka
kira-kira untuk mengelola rasa cinta di antara manusia, ya kan? Nah itu karena dia membatalkan argumentasinya yang lebih lama lagi Thomas Hobbes yang kesannya kita ini saling serigala satu sama lain. Nah, padahal ada keintiman itu. Nah, akhirnya karena keintiman itu ditunjuklah sekelompok orang untuk mengelola rasa intim tadi itu. Ya kan? Lewat konstitusi, turunan-turunannya. Tapi dia mau bilang, kamu dikasih kewenangan, tapi kamu jangan kurang ajar. Oke. Nah, ini mau jawab pertanyaan tadi itu tuh ya. Jangan kurang ajar. Nah, tapi yang terjadi sekarang ternyata banyak orang yang udahlah memaafkan penguasa menggunakan hukum untuk nyopet-nyopet atau untuk jitak-jitak orang gitu. Tapi lama-lama bukan jitak ini. Gitu. Ya kan? Untuk mudah membenarkan orang untuk menjarain, disiksa dan lain-lain. Di sejumlah aturan juga dibikin untuk mensahkan tindakan-tindakan fraud yang mencuri, tidak accountable misalnya kayak gitu-gitu. Jadi hukum sudah lama-lama dibajak akhirnya. Jadi bukan hanya demokrasi, tapi hukum juga lama-lama dibajak. Kekuasaan juga dibajak. Ada semua berkelindan ini, saling terkait hukum, penguasa, dunia bisnis, hanya di antara mereka aja. Nah inilah yang sebetulnya kita harus lawan. Ya, caranya dengan apa? Ya begini, kita nggak usah takut bahwa nanti kita dipidana, dimasukin penjara, kayak ini kamarnya udah disiapin nih ya kan. Ya itu bagian dari proses. Jadi dimasukin penjara itu bukan end of the story. Oke. Gitu. Dan kalau kita lihat ya para penegak hukum yang sekarang maju ini kan banyak yang muda-muda yang ahistoris, nggak baca sejarah, nggak lihat sejarah, mereka cuma sibuk bagaimana menjarain orang aja, gitu. Jadi kita punya problem itu bahwa kita membiarkan bukan soal hukum dipakai untuk apa tadi penguasa. Kekuasaan yang arogan. Kekuasaan yang arogan. Itu iya. Dan sekarang lagi dalam posisi memang grafiknya memburuk gitu kan. Tapi kita dan situasi ini kan nanti akan meledak. Akan meledak dikit lagi gitu. Saya percaya dengan proses alamiah manusia dalam konteks hidup bersama ini ketika kita negor tidak dihiraukan, kita lawan justru kita dibungkam, maka mereka nanti akan bertarung satu sama lain sendiri dan saling merontokkan dan akhirnya nyungsep sendiri. Gitu. Secara politik udah kelihatan, secara bisnis sudah kelihatan rebutan dan lain-lain. Secara politik yang dulunya harmonis saling melindungi, sekarang akhirnya pecah kongsi. Nah dalam konteks negara dengan rakyat juga akan seperti itu. Biarin aja nanti negara, para penegak hukumnya nanti akhirnya juga kolaps sendiri, gitu. Dan kita nanti liburan di penjara, gitu kan? Mereka nanti akan bertarung sendiri. Jadi menurut saya ini hal yang sudah lama terjadi kalau hukum dipakai untuk merepresi oleh negara. Tapi nanti ada titik baliknya semua itu, titik koreksinya. Waktu awal-awal tahun 99, 2000-an kan, aturan-aturan hukum kita bagus-bagus. Itu masa-masa ketika kita rising up lagi. Gitu. Ada satu hal yang kita belum bahas dari tadi, soal kondisi Papua. Ya, boleh. Singkat aja. Ya. Representasi ya, atau bukan representasi, gambaran paling buruk soal hak asasi manusia hari ini di Indonesia itu ada di Papua. Jadi Anda atau minimal saya bilang sama diri saya harus cari cara sebisa mungkin bagaimana di setiap kesempatan saya harus angkat dan belain isu soal Papua. Terutama soal warga Papua. Bahwa di Papua itu banyak bandit, iya. Orang Papuanya yang bandit ada. Orang non-Papua yang jadi bandit di Papua juga banyak. Yang melihat Papua sebagai tempat untuk berbandit ria, banyak.
Ini bandit berdasi maksudnya? Bandit elit lah. Bandit elit. Ya. Nah, itu seperti itu. Jadi orang Papua itu didiskriminasi. Ya kan? Manusianya didiskriminasi, sumber daya alamnya dieksploitasi. Itu singkat katanya begitu. Nah, kita harus cari cara bagaimana bela mereka. Gitu. Dan kita harus sebisa mungkin masuk ke jantung konstelasi yang membahayakan kondisi mereka. Gitu. Kenapa orang Papua selalu dituduh minta merdeka, separatis, bahwa mereka minta merdeka? Itu iya. Tapi pertanyaannya kan nggak berhenti di situ dong. Kenapa mereka minta merdeka? Dulu mereka punya kalkulasi sejarah yang menganggap bahwa mereka beda ras sama ras Melayu ini kita. Ya kan? Tapi belakangan kesempatan mereka bertahan itu bisa dianggap sebagai kesempatan, tidak digunakan untuk meningkatkan martabat mereka. Yang hari-hari ini sebenarnya narasinya bukan soal beda ras, kekecewaan soal keadilan. Keadilan itu nggak cuma soal hukum, ya kan? Ada soal ekonomi, soal sosial. Nah, berdekade, Anda bertahan, maksain meluk orang Papua, meskipun mereka meronta-ronta, ya kan? Sama-sama nggak suka tapi dipeluk gitu, ya. Tapi Anda dalam pelukan itu Anda nggak pakai untuk memperbaiki kondisi orang Papua. Yang terjadi malah situasinya memburuk. Bayangin ya, suku asli, orang asli Papua, jumlah populasinya menurun. Padahal penduduk Papua meningkat. Pendatang yang jadi banyak di sana. Banyak. Tapi bukannya kalau ngomong soal ekonomi, itu dana otonomi khusus kan banyak banget dijatuhkan ke Papua. Tapi Ya, saya nggak tahu bahwa Anda bicara ngomong kebijakan kan? Gitu. Walaupun saya nggak tahu jatuh ke bawahnya benar-benar. Makanya tadi saya bilang, banyak elit Papua yang brengsek juga. Banyak orang bandit-bandit di luar Papua yang datang ngambil duit juga di sana. Gitu. Yang baik juga banyak. Gitu. Ya kan? Nah, yang saya mau bicarakan ordinary people-nya. Indigenous people-nya, warga-warga asli Papua, OAP orang asli Papua, yang warga di bawah, mama-mama, yang rentan sama isu kesehatan, kematian ibu dan anak, isu pengungsi. Nah, ini yang menurut saya kita harus ungkap algoritma yang buruk pada Papua itu. Nah, jadi harus ungkap dong, kenapa manusia ini didiskriminasi, tapi orang rajin bikin kesepakatan-kesepakatan bisnis di sana. Tanah, isi tanahnya, di atas tanahnya kayunya bagus-bagus, ikannya, bahkan airnya, sungai-sungainya udah mulai dihitung masa elektriknya. Kayak gitulah. Nah, jadi ini yang menurut saya harus kita gunakan kesempatan itu. Dan laporan ini saya mau terima kasih bahkan sama teman-teman beberapa organisasi masyarakat sipil ini. Bikin tulisan, saya mau bilang, yang banyak. Kenapa baru satu? Walaupun kemudian yang menanggung urusannya sampai ke pemidaan ini. Kalau negara itu mau marah sama masyarakat sipil, mau marah sama saya, mestinya bikin kenapa cuma satu? Bikin yang banyak. Gitu. Kenapa? Karena negara sibuk cari investor untuk IKN. Karena negara sibuk bikin aturan-aturan turunan dari Omnibus Ciptaker. Karena negara sibuk bikin turunan-turunan dari Undang-Undang Kesehatan yang baru. Gitu. Negara sibuk kampanye, koalisi. Sebenarnya yang jaga Indonesia ini menurut saya warga sipil, masyarakat sipil. Gitu. Korban-korban ini mereka yang jaga rasa Indonesia ini. Tapi udah kepanjangan, saya kan mau closing. Abang juga sibuk kan, sedang menyusun pledoi kan hari-hari ini? Iya. Ya udah kalau gitu, sementara
kita putuskan dulu nih omongannya. Siap, Bang Iksan. Menarik sekali untuk menunggu nanti keputusan hakim. Karena kan sidangnya seru kemarin tuh. Saya juga ikutin tuh kan argumentasi dua pihak itu ya. Jadi Indonesia tuh selalu menarik, paling enggak tuh ya buat para pebisnis, buat para jurnalis dan para peneliti. Gak ada matinya pokoknya ya. Ini Apa? ya. Ada terus kerjaan di situ. Grafiknya begini kan? tuh, ya kan? Ya Bang, saya tutup dulu Bang ya. Siap, makasih. Sobat TN, itu tadi banyak sekali insight-insight yang disampaikan oleh Bang Haris Azhar. Tinggal kita tunggu aja bahwa sebentar lagi hakim akan memutuskan, memvonis. Kita tunggu vonis dari hakim itu. Karena itu juga pasti berpengaruh besar. Vonisnya boleh di sini nggak ntar nih? Enak saya daerah sini penjaranya. Ya kan? Jadi siap untuk di penjara dong kalau gitu ya. Di sini aja kalau bisa nih. Ya kan? Ya udah Sobat TN, ikuti terus Bang X Napi di Diskursus Net. Segitu aja dari saya sementara ini. Tabik.